Sahabat SO atau santri online yang dimuliakan oleh Allah, mari kita lanjutkan pembahasan tentang rahasia kehidupan. Kemarin saya menjelaskan dengan bahasa Sunda, tapi sekarang saya mencoba menjelaskan dengan bahasa Indonesia karena ada permintaan dari seorang supaya apa yang saya sampaikan lebih dapat ditonton atau dapat dipahami oleh seluruh yang menonton, baik yang orang Sunda atau luar dari Jawa Barat. Kemarin kita membahas masalah tentang bagaimana Allah menciptakan ruh manusia atau yang diciptakan pertama kali, dan ruh yang ada di dalam jasad kita ini berasal dari mana dan kapan diciptakan dan akan kembali kemana. Kita harus menyadari, harus mengetahui bahwa selain kita memiliki jasad, kita juga memiliki ruh, yang dimana kita memiliki jasad, yaitu anggota tubuh. Kita jalankan dengan ibadah syariat melalui pengajaran ilmu fikih, bagaimana tata cara kita melaksanakan ibadah yang benar dan melaksanakan peribadahan itu dibimbing dengan ilmu fikih. Kita mengetahui apa yang harus kita laksanakan dengan badan ini supaya bisa menghindari sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah dan mencegah sesuatu yang tidak diridhoi Allah dan menjalankan apa yang diperintah Allah. Itu tugas badan kita. Dan dibimbing oleh ilmu fikih, segala sesuatu ada, tata cara beribadah semua ada di situ. Dan kita harus mengetahui juga bahwa di dalam tubuh ini terdapat ruh yang harus kita bawa untuk beribadah kepada Allah, untuk wusul atau wisol. Apa arti wusul atau wisol? Itu keterhubungan antara kita dengan Allah di masa terdahulu, sebagaimana dijelaskan dalam kitab ini, ayyami wisolihi pima sabako ma'al arwah. Wusul itu hari-hari Allah, yaitu hari-hari di mana seluruh ruh di masa tersebut, yaitu ketika Allah menciptakan ruh di alam lahut, itulah disebut wusul, karena ruh tersebut berdampingan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fajami'ul anbiya'i alaihimus salatu wassalam ja'u fid dunya wa dhahabu ilal akhirati lidzalika tanbih. Pada dasarnya para nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para nabi, para rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sampai para nabi tersebut meninggal dan kembali juga kepada Allah. Dan tujuan nabi datang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari sejak Nabi Adam sampai Nabi kita, yaitu Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu tiada lain tujuannya adalah tanbih, hanya untuk mengingatkan bahwa kita itu pernah berhubungan
pernah ada, di mana kita pernah berada di hari-hari Allah, yaitu di mana ruh kita pernah berhubungan dengan Allah, yaitu di alam lahut, sampai ruh itu diturunkan ke tempat yang serendah-rendahnya dan memiliki badan, yaitu ruh yang ada di dalam diri kita sekarang ini. Untuk itu, bukan hanya sekedar jasmani yang kita miliki ini untuk melakukan ibadah, tapi kita harus tahu bahwa ruh juga punya kebutuhan, yaitu ibadah kepada Allah, untuk ingat kembali dari mana dia pernah berada dan sekarang di mana dia berada. Untuk itu datanglah para nabi dan rasul untuk mengingatkan kepada kita bahwa kita tuh harus kembali, ruh kita itu harus kembali berhubungan dengan Allah. Karena ketika ruh masuk ke dalam jasad manusia, ruh itu sudah lupa dengan hari perhubungan, hari wusul dengan Allah. Maka didatangkanlah para nabi dan rasul untuk mengingatkan agar ruh itu ingat kembali ke tempat di mana asal mereka berada, yaitu alam lahut, yaitu alam waton, negeri asal berada ruh ketika diciptakan, sehingga diturunkannya ke tempat terendah, yaitu alam mulki, dan diberikan jasad wadah. Dan semenjak itu ruh menjadi hilang ingatan, hilang kesadaran, di mana Allah berfirman, alastu birabbikum qalu bala. Allah bertanya kepada ruh, bukankah aku ini Tuhan kalian? Dan ruh itu menjawab, bala, benar, menjawab. Tapi ketika ada di dalam ruh seakan kehilangan kesadarannya, hingga Allah mengutus para nabi untuk mengingatkan kembali ke alam asal, itu ke alam waton, negeri asalnya ruh. Maka diperlukanlah ibadah batin. Maka ilmu dibagi dua, yaitu ilmu lahir, yaitu ilmu syariat yang dibimbing, yang diajarkan oleh ahli-ahli fikih dengan kitab-kitab fikihnya yang begitu banyak. Dan batin memerlukan ilmu ma'rifat. Nah, ketika ilmu syariat kita jalankan dengan baik dan benar, sesuai dengan aturan-aturan yang benar, maka kita akan membangkitkan ruh kita yang ada di dalam jasad kita menuju tarekat, yaitu perjalanan wusul kita, perjalanan ruh menuju negeri asal, yaitu melalui 4 alam, alam mulki, alam malakut, alam jabarut, dan alam lahut, yaitu alam waton tadi, di mana ruh diciptakan. Setelah kita bisa berhubungan, setelah kita bisa masuk ke jalur tarekat itu perjalanan menuju Allah di ilmu syariat, terus tarekat, maka di situ akan masuk ke ilmu ma'rifat, yaitu
ibadah batin, ilmu batin. Kesadaran ruh, kembalinya kesadaran ruh yang ada di dalam jasad kita menyampaikan ilmu kita, ibadah kita sampai ke tahap makrifat melalui jalan tarekat, maka makrifat akan didapat, di mana makrifat ini adalah sebuah ilmu tauhid, keyakinan, terbukanya mata batin ruh sehingga bisa melihat, sadar kembali tentang siapa ruh itu sebenarnya dan dari mana asalnya, sehingga ruh bisa melakukan perjalanan wusul ke Allah melalui 4 alam, dari alam mulki, malakut, jabarut, dan ke alam lahut. Itu melalui ilmu tarekat, dibimbing dengan ilmu ma'rifat, yaitu keyakinan yang sesungguhnya, maka kita akan bisa wusul lagi kepada Allah. Ruh kita akan nyampe lagi kepada Allah, akan terbuka semua hijab-hijab penghalang turunnya Nabi, diutusnya Nabi dan Rasul. Itu adalah untuk melepaskan, menghilangkan hijab atau penghalang antara ruh dengan Allah melalui apa yang telah disampaikan oleh nabi-nabi tersebut, oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka di sini ilmu makrifat wajib hukumnya. Nah, ilmu tauhid, syariat, tauhid, tasawuf. Nah, maka tasawuf juga wajib hukumnya, dimana kita bisa menjalankan kedua ilmu tersebut, ilmu syariat dan ilmu makrifat melalui jalan tarekat, maka kita akan mendapatkan hakikat, ilmu hakikat. Hasil dari makrifat adalah hakikat, dimana hakikat itu adalah sebuah, berarti kita sudah berhasil sampai ke alam lahut. Ruh kita berhasil berjalan menuju lahut untuk berhubungan kembali dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana ruh juga memiliki 4. 1 ruh jismani, 2 ruh ruhani. Ruh jismani yaitu ada di alam mulki, itu dalam jasad kita sekarang, dan ruh sultani ada di alam malakut. Kita kembali ke alam mulki yaitu sekarang, terus naik perjalanan ruh menuju alam malakut, menuju ke alam keruh-ruhani, terus naik lagi ke alam jabarut yaitu ruh sultani, dan naik lagi ke alam lahut, maka ruh itu dikatakan ruh kudsi. Maka di alam akhirat nanti ruh yang berhak mendapatkan kenikmatan surga yang Allah sediakan itu adalah hasil dari ibadah syariat kita, dari hasil sholat kita, dari hasil zakat, puasa kita, dan perjalanan haji kita, hasil sodakoh kita, jariah kita. Allah jadikan itu sebuah ganjaran, dan hadiahnya adalah surga, kenikmatan surga yang ada di dalamnya. Nah, sedangkan roh kudsi, kewajiban roh kudsi adalah kenikmatan yang tiada tara yang akan didapatkan di akhirat, yaitu di surga, yaitu dengan
bisa memandang zat Allah Subhanahu wa taala, itu adalah kenikmatan yang tiada taranya, yang kenikmatan yang tidak tertandingi. Bahkan surga yang begitu banyak kenikmatan-kenikmatan di dalamnya, tapi dibanding dengan kita bisa melihat ruh kudsi kita bisa melihat zat Allah Subhanahu wa taala, itu adalah kenikmatan yang hakiki yang bisa mengalahkan kenikmatan surga.